Halo teman-teman sekalian, jadi hari ini gue pengen membahas suatu topik yang cukup krusial dan penting banget bagi negara kita tercinta yaitu Indonesia, tentang apa itu bursa mineral dan komoditas strategis. Gue akan membahas dengan bahasa bayi semudah mungkin untuk dipahami kalian ya, maksud dan tujuan dari bursa mineral dan komoditas strategis atau BMKS ini apa, kemudian tantangannya apa aja, dampak positifnya apa aja, terus penerapannya seperti apa. Kita akan membahas secara tuntas berdasarkan informasi terbaru yang gue peroleh ya teman-teman. Jadi penasaran seperti apa teman-teman, siapin tempat yang nyaman, jauh dari kebisingan dan gunain earphone ya, supaya kalian lebih jelas untuk memahami pembahasan yang bakalan gue bahas secara santai tapi serius. Nah teman-teman, di hari kemerdekaan 17 Agustus ini, Presiden Prabowo ya memberikan pemaparannya kemarin di sidang tahunan MPR ya, di gedung kura-kura DPR sana. Presiden Prabowo berpidato dan menyampaikan ya, terutama pada hal keempat di sini ya, bursa mineral dan komoditas strategis teman-teman. Jadi apa itu BMKS ya? BMKS atau Bursa Mineral dan Komoditas Strategis itu didominasi ya oleh Presiden pidato kenegaraan Presiden Prabowo pada penyampaian RAPBN 2027 serta pengumuman teknis dari Istana dan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, melalui Menteri Sekretaris Negara yaitu Pak Prestio Hadi itu membocorkan bahwa bursa strategis ini diproyeksikan akan bernama ICOMEX atau Indonesia Commodity Exchange. Pemerintah saat ini sedang menggodok ya struktur bursa tersebut, terutama bagaimana skema integrasinya dan bursa komoditas yang sudah ada seperti Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia atau ICDX ya. Tapi bursa Indonesia Commodity Exchange ini mungkin akan jauh berbeda ya dengan ICDX ya yang sudah ada saat ini. Karena kalau kita melihat saat ini ya, Istana udah membocorkan, artinya ini udah bener-bener jadi concern dan bener-bener udah mau disahkan gitu, tinggal menyiapkan regulasi pendukungnya itu seperti apa ya. Nah, karena bursa mineral dan komoditas strategis atau BMKS ini adalah langkah yang cukup ambisius ya dari pemerintah Indonesia yang ditargetkan beroperasi pada 1 Januari 2027 teman-teman. Masih cukup lama ya, karena memang agak rumit ini bursa mineral. Bursa mineral ini juga di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan ya teman-teman atau OJK. Karena insentif ini bertujuan melepaskan diri dari acuan harga asing dan membentuk harga referensi mandiri ya, Indonesia Reference Price, di mana Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sedang mempercepat ya perumusan peraturan OJK ya sebagai regulasi turunan dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Nah, si anggota komisioner OJK ya, Bu Frederika Widyasari Dewi kemarin mengungkapkan bahwa OJK itu menyelesaikan aturan POJK ini paling lambat 17 September 2026 setelah konsultasi dengan DPR ya. Aturan ini nantinya mencakup teknis penyelenggaraan hingga ya pentahapan pengalihan perdagangan komoditas ke bursa baru. Nah teman-teman, kalian juga harus tahu nih tentang komoditas apa yang masuk ke BMKS. Nah ini kan kalau kita melihat ya, ini kan komoditas yang ada di London Metal Exchange ya teman-teman, dimana komoditas ini itu harganya mereka yang tentuin ya, harga minyak ya, kalau CPO mungkin Malaysia ya yang nentuin, terus batu bara, emas, silver, nikel itu kan dari LME, London Metal Exchange. Nah Indonesia pengen punya bursa mineral seperti ini teman-teman, yang nentuin harga kita sendiri. Jadi maksud dari BMKS ini itu seperti itu teman-teman. Nah komoditas yang akan masuk itu menunggu peraturan presiden atau perpres ya. Meski belum ada keputusan final, pihak istana mengkonfirmasi bahwa komoditas unggulan seperti batu bara, minyak kelapa sawit atau CPO dan nikel dipastikan menjadi prioritas utama untuk masuk ke dalam bursa dulu nih.
karena ketiga komoditas ini adalah unggulan kita bisa kontrol harga ketiga komoditas ini. Kan kita nggak mungkin bisa ngontrol harga minyak dunia, harga gas dunia, kan itu ya impossible ya, susah ya. Nah, untuk daftar resmi dan detail seluruh jenis mineral strategis, itu pemerintah meminta publik untuk menunggu penerbitan peraturan presiden dulu nih, Perpres yang kini sedang disiapkan oleh pemerintah ya teman-teman. Karena bursa mineral ini disarankan dimulai dari 1 atau 2 komoditas dulu ya, betul. Para ekonom ya kemarin juga pada menyarankan agar operasional bursa pada 1 Januari 2007 nanti itu tidak langsung masuk belasan komoditas sekaligus, karena ya kita nggak bisa kontrol semuanya. Karena ya pemerintah harus bisa memfokuskan ya, mematangkan dulu ekosistemnya seperti apa, sistemnya seperti apa. Pilihlah 1 atau 2 komoditas andalan kita ya, guna memastikan likuiditas pasar ya, membangun sistem dan transaksi yang kredibel serta meraih kepercayaan dari para pelaku ya pasar internasional tentunya. Nah, kita juga harus ya bikin contohnya dulu nih dengan komoditas yang kita punya dulu ya. Karena ini sebagai kendali ya atas komoditas strategis Indonesia, teman-teman. Nah, apa sih alasan dibentuknya BMKS atau Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ini? Tentu ya, yang pertama ya untuk melawan manipulasi London Metal Exchange ya. London Metal Exchange dan memutuskan rantai under invoicing ya, ekspor ilegal ya. Ini adalah misi utama di balik pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS. Melalui OJK, bursa ini dirancang sebagai senjata ekonomi untuk menghentikan kebocoran devisa akibat permainan harga di pasar internasional dan kecurangan pajak domestik di negara kita, teman-teman. Nah, kalau kita melihat ya, Presiden Prabowo tahun 2025 juga pidato tentang ya praktik illegal under invoicing atau ya pembelian harga komoditas tidak sesuai dengan harga yang ada, itu tidak sesuai dengan harga yang acuan. Transaksinya dimanipulasi harganya sehingga ya pajaknya keluar dari Indonesia. Itu kerugian negara ya tembus 16.000 triliun. Bisa bayangkan tuh ya, 5 kali 4 kali APBN Indonesia bro saat ini bro. Jadi kerugian Indonesia ini gila banget dalam rentang waktu 10 tahun. Artinya kalau dibagi 16 dibagi 10 berapa tuh per tahunnya? Per tahun sekitar ya 1,5 triliunan ya, 1,5 ribu triliun ya, 1.500 triliunan ya teman-teman per tahun kerugian dari ekspor ilegal, estimasinya segitu. Nah, gue juga di Stockbit kemarin nge-tweet ya supaya bursa komoditas ini dipercepat ya, karena kita punya sumber daya alam. Kok London Metal Exchange yang tentukan harganya? Selama bertahun-tahun nih, selama 81 tahun Indonesia merdeka, kita itu ditipu bro sama London Metal Exchange ya. Dulu inget nggak pada tahun 2022 itu harga nikel melonjak lebih dari 250% hanya dalam 2 hari akibat short ada orang yang lakukan short squeeze ya, dimana London Metal Exchange ini menghentikan perdagangan nikel dan membatalkan transaksi senilai sekitar 3,9 miliar USD hingga akhirnya harga nikel ya anjlok sampai hari ini teman-teman. Anjlok gak karuan lah karena ada manipulasi di sini yang dilakukan oleh London Metal Exchange ya teman-teman. Terus ya posisi dari London Metal Exchange ini juga mencerminkan perubahan ya landscape dari logam mulia ya. Orang-orang juga banyak yang mulai membenci nih London Metal Exchange ya, sehingga gak heran juga kemarin Cina juga bikin bursa mineral sendiri. India juga baru-baru ini bikin bursa mineral sendiri ya, ngikutin Indonesia dia malahan. Nah, masalah di London Metal Exchange ini itu udah lama sebenarnya. Pergerakan harga di London Metal Exchange itu kerap dipengaruhi oleh aksi spekulasi oleh para trader ya di kertas keuangan ya, bukan pelaku fisik di lapangan, karena mereka itu melihat sentimen geopolitik ya, terus aturan sanksi sepihak dan pembatasan. Mereka ngelihat lah spekulasi-spekulasi yang ada hingga membuat fluktuasi harga acuan seringkali tidak mencerminkan kondisi real pasokan fisik nikel atau mineral yang ada di perut bumi Indonesia atau di negara manapun ya.
karena biasanya ada antrian order book di London Metal Exchange ini yang dimanipulasi teman-teman. Kita ada bank di Amerika satu ya yang memanipulasi, dulu sangat terkenal banget dan kena denda juga kan ya. Kalian tahu lah banknya apa yang manipulasi harga emas dulu ya, dengan antrian order book yang sangat besar untuk mendorong harga emas rally naik ke atas. Nah itu kelakuan London Metal Exchange ya, suka memanipulasi harga. Terus dampak positif dari bursa mineral dan komoditas ini apa bagi Indonesia itu sendiri? Ya tentu untuk membidik ya kedaulatan harga komoditas kita teman-teman, supaya nggak dipengaruhi asing ya, menjadikan Indonesia sebagai penentu harga, price maker untuk komoditas unggulan seperti nikel, batu bara, CPO, ya emas, tembaga mungkin nanti. Bukan lagi sekedar penurut pasar luar negeri teman-teman. Indonesia bisa naik kelas dari price taker ke price market ya, price maker. Jadi kita yang nentuin harga, bukan kita yang ngikutin harga dari negara lain. Inggris punya komoditas apa, nggak punya komoditas apa-apa ya, isinya menjajah doang bisanya mereka. Selama ini kan banyak harga mineral Indonesia yang masih menggunakan referensi pasar luar negeri seperti London Metal Exchange, Shanghai atau Singapura tuh si brengseknya ya. Padahal Indonesia adalah produsen besar beberapa mineral strategis ya. Karena ya tentu bursa mineral ini dihadirkan ya harganya secara real time, memperkuat tata kelola perdagangan sumber daya alam kita. Bank Indonesia pun ikut turun tangan ya teman-teman untuk ya sama-sama nih membangun bursa mineral dan komoditas strategis. Terus transparansi dan untuk menjengkah kecurangan tentu dampak positif bagi Indonesia. Karena adanya BMKS ini itu bisa menekan praktik curang seperti transfer pricing dan under invoicing ya pada nilai ekspor sumber daya alam kita. Data perdagangan menjadi jauh lebih transparan, apalagi sekarang ada sumber daya Indonesia ya, PT DSI yang menjadi pintu ekspor satu-satunya di Indonesia yang mengawasi tentu ya ekspor impor di negara kita teman-teman, supaya tidak ada manipulasi lagi lah yang bikin kita rugi. Ya bayangkan ada harga nikel di Indonesia yang terbentuk dari transaksi nyata ya. Nah nikel terus volumenya ada, kualitasnya ada, harganya ada, bayarnya ada, sellernya ada, kontrak, terus ada statement ya, dan semuanya tercatat real time. Bank Indonesia sendiri menilai mekanisme tersebut bisa membuat harga dan volume komoditas melihat secara langsung di pasar modal kita teman-teman. Kita bisa melihat nih siapa yang beli, siapa yang jual, kualitasnya berapa, harganya gimana. Kita tahu ya, tidak London Metal Exchange sana yang nentuin. Terus kita juga harus melihat ya dampak positif yang terakhir ini adalah meningkatkan pendapatan negara, tentu memperkuat tata kelola devisa negara kita dari hasil ekspor dengan harga yang relatif kuat ya, bukan harga yang murah-murah untuk nutupin pajak di negara kita, untuk menyeludupkan dan segala macam. Tentu ini ya mendapatkan pendapatan negara kita bisa naik secara signifikan dengan adanya bursa mineral dan komoditas strategis teman-teman. Terus apa sih tantangan dari BMKS? Nah, tantangan dari BMKS ini yang menurut saya ya itu rada-rada berat sih sebenarnya. Gue di sini ada rasa optimis dan rasa pesimis juga sih. Karena kalau kita ngelihat ya, BMKS ini butuh yang namanya likuiditas. Itu nomor satu, harus ada banyak produsen, smelter, trader, bank, hedge fund, perusahaan industri, market maker, investor asing ya. Kalau volume tipis, spread lebar dan harganya mudah digerakkan, akibatnya ya perusahaan global tetap memakai London Metal Exchange sebagai acuan untuk membeli komoditas teman-teman. Kita nih yang susah untuk mendapatkan likuiditas ini teman-teman. Terus tantangan yang kedua adalah kepercayaan dari pasar global. Membangun bursa strategis sangat bergantung pada kepercayaan internasional agar sistem perdagangan yang transparan ini benar-benar diakui oleh dunia. Jangan sampai BMKS menjadi bursa pemerintah yang harganya dikendalikan oleh pemerintah itu sendiri. Bursa komoditas harus menghasilkan harga dari supply and demand yang benar-benar kompetitif. Kalau pemerintah terlalu banyak menentukan harga,
membatasi peserta atau memberikan perlakuan khusus kepada BUMN, maka trader internasional, investor bisa kehilangan kepercayaan. Kekhawatiran soal independensi dan intervensi politik ini juga sudah disoroti oleh kalangan para pengusaha pertambangan ya, para investor, pada hedge fund. Ini udah jadi sorotan dunia teman-teman ya. Sumber daya kita ya harga kita gitu, kata Prabowo kan gitu. Itu jadi headline ekonomi ya di dunia ini teman-teman. Sekarang Indonesia itu masuk headline ekonomi terus loh. Negara kita itu disorot terus loh secara ekonomi gitu kan. Nah, tantangan yang ketiga adalah harus ada physical delivery ya. Ini mungkin justru jadi pembeda besar, karena London Metal Exchange tidak hanya menjual kontrak kertas aja. Ada jaringan 450 lebih fasilitas gudang yang disetujui di 32 lokasi dan mekanismenya delivery fisik ya. Jadi si LME ini itu punya sistem sendiri teman-teman, yang benar-benar terhubung ke gudang komoditas itu langsung. Indonesia juga harus bisa melakukan hal ini. Karena itu ya kita melihat arbitrasenya, harga future dan harga fisik dan keduanya itu terdorong kembali mendekati atau sama-sama lain. Karena BMKS harus punya jaringan gudang, standar kualitas, warranty, statement, dan delivery yang dipercaya teman-teman. Harus kredibel, dan memang ini agak rumit bagi BMKS itu sendiri. Ini tantangan cukup berat banget menurut saya sih. Terus tantangan yang keempat adalah infrastruktur data harus kelas dunia. BMKS ini harga, volume, dan open interest, inventory, warehouse stock, delivery, bid offer, dan settlement itu harus transparan. Nggak bisa dimanipulasi teman-teman ya. Jangan munafik lah kayak London Metal Exchange yang banyak kontroversi memanipulasi harga komoditasnya. Karena di situ ya ada elit-elit global yang punya dana kekayaan abadi yang memanipulasi harga-harga komoditas teman-teman. Nah, London Metal Exchange sendiri bahkan menyediakan berbagai data inventory ya, warehouse secara berkala. BMKS juga harus sampai pada tahap ini. Bloomberg, Reuters, TradingView, bank, perusahaan tambang, smelter, investor, semuanya harus mengutip BMKS price. Harus melihat bursa mineral kita teman-teman yang jadi acuan. Ini yang harus dibangun ya teman-teman, kepercayaan internasional. Terus tantangan yang kelima itu harus menarik pemain internasional. Ini yang jadi tantangan besar bagi BMKS. Bukan cuma perusahaan di Indonesia doang nih, harus ada China, Jepang, Korea, Singapura, India, Eropa, bahkan sampai Amerika yang menggunakan BMKS untuk hedging dan perdagangan mereka. Kalau hanya perusahaan Indonesia, BMKS akan sulit menjadi benchmark global teman-teman. Ya, BMKS ini akan sulit untuk naik kelas jadi bursa yang dipercayai oleh investor global teman-teman. Kontraknya juga harus standar industri. Ini yang keenam nih tantangannya. Kontrak itu harus ya BMKS bisa membuat setransparansi mungkin. Misalnya ya BMKS Nickel Future 6 ton ini kan kayak gini, harganya terbentuk seperti ini, delivery Indonesia. Nanti harganya berapa ya per USD per ton, spesifikasinya delivery Indonesia, baru ya di sini ada harga-harga dari BMKS yang terbentuk. Lalu perusahaan tambang dan smelter mulai memasukkan klausul kontrak ya, perjanjian. Harga kontrak itu berdasarkan BMKS nikel. Kalau kontrak fisik dunia itu mulai menggunakan BMKS price. Disitulah BMKS mulai benar-benar menjadi benchmark global. Semua orang akan melihat BMKS. Terus apa nih harapan Yudhistira Gilbert kepada BMKS? Tentu ya teman-teman kalian tahu ya tadi kan, yang paling penting dari BMKS ini adalah transparansi. Transparansi dalam harga, volume, transaksi, dan mekanisme ya pembentukan harga yang dapat diawasi oleh publik. Yang kedua, profesional nih dari gua, harus profesional, independen, tata kelolanya kuat, teknologinya modern, dan bebas dari intervensi pemerintah ya dengan kepentingan tertentu lah teman-teman. Terus yang terakhir tentu harus cepat ya transaksinya, settlementnya, penyelesaian sengketa, penyediaan data di
dilakukan secara efisien dan real time itu yang paling tepat ya. Cepat, efisien, dan profesional tentunya. BMKS juga harus menjaga ya reputasi dan konsistensi dari dampak positif dan juga resiko-resiko pada bursa mineral ini. Kalau reputasinya terjaga, terus konsistensinya ini dibangun, tentu ya akan jadi nilai positif bagi Indonesia. Tapi kalau satu hal aja kejadian, pasar global bisa langsung nggak percaya sama BMKS, Bursa Mineral dan Komoditas Strategis kita. Jadi kita harus jujur-jujuran nih yang menggarap di BMKS. Kalau yang menggarap koruptor ya rada-rada ngeri sih menurut saya teman-teman. Jadi itu saja teman-teman tentang ya bahasa bayi ya, apa itu bursa mineral dan komoditas strategis. Itu saja dari saya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf banget ya. Kalian bisa komen-komen lah kalau masih belum paham. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai habis. See you next time.